Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa program studi D3 Teknik Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Saya, Devi Andaya, dosen mata kuliah Teknik Elektronika. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang elektronika pasif, khususnya komponen resistor. Rekan-rekan semuanya, mari bersama-sama sebelum kita memulai perkuliahan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang elektronika pasif yang berada di pertemuan kedua. Rekan-rekan harus bersemangat mengikuti perkuliahan ini, karena semangatnya rekan-rekan itu memberikan energi positif untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik rekan-rekan semuanya, bagi rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir di sistem online, mari kita lanjutkan perkuliahan. Dan bagi rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir online, silakan rekan-rekan mengisi pada e-learning PNC. Baik rekan-rekan semuanya, kepada rekan-rekan yang sudah mengisi, mari kita lanjutkan perkuliahan hari ini. Rekan-rekan semuanya, hari ini perkuliahan tentang elektronika pasif, khususnya komponen resistor. Sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, di pertemuan pertama, kita telah membahas bahan semikonduktor. Rekan-rekan sudah tahu dong bahan semikonduktor itu apa? Ya, bahan semikonduktor adalah bahan yang digunakan untuk komponen elektronika. Kemudian, selain bahasan semikonduktor, bahan semikonduktor kemudian kita bahas juga tentang besaran listrik. Besaran listrik yang kita bahas kemarin adalah besaran arus dan besaran tegangan. Besaran arus dan besaran tegangan, rekan-rekan sudah tahu dong, besaran arus dan besaran tegangan itu apa? Ya, besaran arus dan besaran tegangan adalah besaran yang digunakan untuk operasional rangkaian elektronika. Baik rekan-rekan semuanya, karena rekan-rekan masih ingat tentang pertemuan yang lalu, mari kita lanjutkan untuk pertemuan kedua, yaitu tentang resistor. Rekan-rekan semuanya, pada pertemuan hari ini, rekan-rekan setelah melaksanakan perkuliahan, diharapkan mampu menjelaskan karakteristik komponen elektronika pasif, seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Rekan-rekan semuanya, pada pembahasan hari ini, tentang resistor, rekan-rekan akan mempelajari tentang resistor linear dan non-linear, kemudian resistor tetap atau fixed resistor, kemudian resistor variabel. Baik rekan-rekan, kita lihat sebelumnya rekan-rekan setidaknya sudah pernah melihat beberapa rangkaian elektronika. Nah, sekarang yang ada tampil di layar rekan-rekan itu adalah dua buah rangkaian elektronika. Kira-kira untuk beberapa komponen yang saya tandai, kira-kira apakah rekan-rekan sudah mengetahui komponen apa saja itu? Nah, baik, silakan rekan-rekan berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya untuk menentukan komponen apakah yang ada di layar rekan-rekan semuanya.
Ya, silakan dilihat dari yang paling atas. Rekan-rekan bisa lihat di situ ada komponen yang berwarna biru. Apakah itu resistor? Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada mirip dengan tabung atau lingkaran di situ. Apakah itu rekan-rekan melihat di situ adalah komponen resistor? Di bawahnya lagi, rekan-rekan melihat ada komponen yang mirip seperti resistor atau bukan. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di gambar yang selanjutnya, yang sama juga seperti itu, bentuknya kecil. Apakah itu resistor? Kemudian rekan-rekan bisa dilihat lagi yang di bawahnya mirip lagi. Apakah itu resistor? Kemudian rekan-rekan bisa melihat lagi di bawahnya, apakah itu resistor? Ada yang berwarna biru dan yang berwarna hitam. Baik rekan-rekan semuanya, setelah rekan-rekan menuliskan jawabannya, mari kita lihat bersama-sama apakah yang ditulis oleh rekan-rekan merupakan komponen resistor. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada komponen resistor, pada umumnya komponen elektronika dibagi menjadi dua. Ada komponen aktif yang ada di sebelah kanan layar, dan juga komponen pasif yang ada di sebelah kiri layar, atau kebalikannya. Nah, pada komponen aktif, komponen elektronika aktif adalah komponen yang beroperasi hanya ketika ada sumber listrik, atau sumber tegangan dan sumber arus. Contohnya, dioda, transistor, diode, dan triad. Kemudian, untuk komponen pasif, itu adalah komponen elektronika yang bisa beroperasi tanpa adanya sumber listrik. Komponen tersebut biasanya adalah resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Baik rekan-rekan semuanya, fokus pembahasan kita hari ini adalah komponen elektronika pasif, khususnya komponen resistor. Rekan-rekan semuanya, apakah rekan-rekan sudah pernah lihat komponen yang ada di depan ini? Ya, pasti setidaknya sudah pernah lihat. Nah, komponen resistor, apakah rekan-rekan sudah tahu bahwa komponen resistor itu dibagi menjadi apa saja? Ya, betul. Komponen resistor itu pada umumnya dibagi menjadi dua. Ada linear resistor. Apakah itu linear resistor? Linear resistor adalah komponen yang bekerja berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah R hambatan dengan satuan Ohm sama dengan tegangan dengan satuan volt dibagi arus dengan satuan ampere. Kemudian, komponen non-linear resistor. Komponen non-linear resistor adalah komponen resistor yang nilai hambatannya berubah-ubah berdasarkan lingkungan. Maksudnya adalah berubah-ubah bisa berdasarkan karena suhu, bisa berubah-ubah karena selain suhu, cahaya. Ya, beberapa komponen itu berubah nilai hambatannya karena lingkungan. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita lihat yang pertama, komponen resistor linear. Yang pertama adalah komponen resistor tetap atau fixed resistor. Dari katanya, bisa kita pahami bahwa resistor ini memiliki nilai hambatan yang tetap dengan batas kemampuan daya 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan sebagainya. Simbol resistor tetap bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, kemudian bentuk dari resistor tetap atau contoh dari resistor tetap, misalkan di sini ada 3. Pertama adalah 1 watt, kemudian 2 watt, dan 5 watt. Jika kita melihat komponen resistor ini, untuk yang 5 watt kita bisa melihat besaran hambatan dari komponen resistor ini yang tertulis pada badan resistor. Di sini tertulis 5W22 ohm J. Artinya, resistor ini sebesar 22 ohm dengan nilai daya atau batas kemampuan daya sebesar 5 watt. Nah, mari kita lihat 1 watt dan 2 watt. Untuk 1 watt dan 2 watt,
atau kurang dari itu, biasanya menggunakan kode warna. Maka, untuk bisa mengetahui nilai hambatannya, kita perlu mengetahui kode warna dari resistor tersebut. Mari kita lihat tata cara pembacaan kode warna pada resistor. Di sini ada tata caranya. Ketika berwarna hitam, maka nilai 0. Berwarna coklat, maka nilai 1. Berwarna merah, maka nilai 2. Berwarna jingga atau orange bernilai 3. Berwarna kuning, maka bernilai 4. Berwarna hijau, maka bernilai 5. Berwarna biru, maka bernilai 6. Berwarna ungu, maka bernilai 7. Berwarna abu-abu, maka bernilai 8. Berwarna putih, maka bernilai 9. Selain angka-angka ini, warna-warna tersebut biasanya juga sebagai pengali, atau sebagai toleransi, atau juga sebagai koefisien temperatur. Baik rekan-rekan semuanya, di sini ada cara mudah untuk menghafal kode warna. Biasanya dihafal dengan cara hijau, mejiku, hibiyu, apu. Saya ulangi kembali. Hijau, mejiku, hibiyu, apu. Mudah kan? Baik, kita lihat contohnya. Untuk resistor dengan 4 gelang warna, ada warna merah dengan nilai 2, ada warna hijau dengan nilai 5, ada warna jingga dengan nilai 3 atau pengali 1000, ada warna emas bernilai 5% atau toleransi 5%. Ketika digabungkan menjadi 25 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 5%. Kemudian kita lihat contoh resistor selanjutnya. Untuk resistor 5 gelang warna, yang di sini warna kuning bernilai 4, warna biru bernilai 6, warna hitam bernilai 0, warna jingga bernilai 3 atau pengali 1000. Warna coklat itu bernilai toleransi 1%. Ketika digabungkan, maka bernilai 460 kilo ohm dengan toleransi 1%. Kemudian kita lihat contoh resistor selanjutnya. Jika ada 6 gelang warna, warna merah bernilai 2, warna ungu bernilai 7, warna biru bernilai 6, warna hitam bernilai 0, emas dengan toleransi 5%, dan coklat adalah untuk temperatur koefisien 100 ppm. Sehingga ketika kita gabungkan, di sini adalah 276, pengalinya tidak ada, bukan dikali 0, tapi tidak ada pengalinya, maka ini disebut sebagai 276 ohm dengan toleransi 5% dan temperatur koefisien 100 ppm. Mudah kan rekan-rekan semuanya? Baik rekan-rekan semuanya, selain resistor tetap, kita juga akan melihat resistor variabel. Resistor variabel adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Contoh potensiometer. Ini simbolnya seperti resistor, hanya diberikan panah. Ketiga contoh ini adalah contoh dari potensio. Pada potensio tertulis nilai hambatan, itu adalah nilai hambatan maksimum. Ketika di potensio tertulis 10 kilo, maka sebetulnya nilai hambatannya range dari 0 sampai 10 kilo ohm. Baik rekan-rekan semuanya, kemudian komponen yang kedua adalah trim pot. Trim pot pada dasarnya hampir mirip dengan potensio, hanya perbedaannya adalah jika kita lihat selain bentuknya berbeda, maka pada trim pot untuk bisa mengubah-ubah besaran hambatannya harus menggunakan obeng minus biasanya. Kemudian sedangkan untuk potensio itu bisa menggunakan tangan atau knop. Jadi maka di sini pun simbolnya agak berbeda. Kemudian setelah resistor variabel itu adalah semua adalah resistor fix yang sudah kita bahas. Resistor linear, dan resistor linear itu ada resistor fix dan resistor variabel. Menurut rekan-rekan, mudah kan? Ya rekan-rekan, ternyata mudah. Kita lihat bagaimana contoh resistor non variabel, non linear. Resistor non linear adalah resistor yang berubah berdasarkan lingkungan. Pertama, ada positif temperatur koefisien.
atau PTC. PTC ini kita lihat dari katanya berarti tertulis sebagai perubahannya karena perubahan suhu. Ya, perubahan suhu, maka PTC ini jika kita lihat pada grafiknya, maka semakin tinggi nilai suhu, maka hambatannya pun akan semakin besar. Semakin tinggi nilai suhu, maka hambatannya semakin besar. Dengan kode di sini tertulis minus T derajat, berarti PTC, dan ini adalah contoh dari komponen PTC. Kemudian, selain PTC, ada NTC. NTC semakin rendah hambatannya, ini adalah suhunya semakin tinggi. Atau semakin tinggi suhu, maka semakin rendah hambatannya. Lihat di sini minus T derajat. Ini contohnya. Kemudian ada LDR, Light Dependent Resistor. LDR ini kita lihat dari katanya light. Light itu adalah cahaya. Maka semakin tinggi intensitas cahaya, berarti nilai hambatannya semakin kecil. Jadi ketika gelap, maka nilai hambatan itu besar. Kemudian menuju terang, nilai hambatan semakin kecil. Menuju terang lagi, atau lebih terang lagi, hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini contoh komponen resistor. Kemudian cahaya bisa disampaikan di atas badan resistor. Dan ini adalah bentuk komponennya, mirip seperti resistor. LDR ini resistor yang kemudian diberikan tanda panah ke dalam atau menuju resistor. Ini adalah LDR. Baik rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kita lihat semua contoh resistor sini mudah. Apakah rekan-rekan ingin bertanya? Ya, rekan-rekan pasti sudah memahami semua contoh-contoh dari resistor. Mari rekan-rekan semuanya, kita lihat dari keseluruhan di sini, resistor itu dibagi menjadi dua, linear resistor dan non-linear resistor. Pada non-linear resistor kita lihat ada surface mount yang mungkin sebetulnya ini adalah resistor yang bentuknya kecil. Hanya perbedaannya itu saja. Sama seperti resistor-resistor lain. Dan varistor juga merupakan resistor nonlinear yang bisa diubah-ubah. Dan untuk fixed resistor dan variable resistor dengan beberapa jenis lainnya, rekan-rekan bisa lihat itu adalah beberapa jenis dari fixed resistor dan variable resistor. Mudah kan rekan-rekan semuanya? Ya. Apakah rekan-rekan ingin bertanya? Ya, cukup. Baik, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pasti sudah menguasainya. Saya yakin rekan-rekan semuanya bisa menguasai materi perkuliahan hari ini tentang resistor yang dibagi menjadi dua, linear resistor dan non-linear resistor. Baik, rekan-rekan semuanya, setelah itu, mari kita lihat apakah rekan-rekan sudah bisa menjawab komponen apakah ini?
Ya, kita lihat bersama-sama. Apakah ini komponen resistor? Ya, ini adalah trim pot atau resistor. Apakah ini resistor? Ya, ini adalah fixed resistor. Apakah ini resistor? Tentunya, ini bukan resistor. Kemudian, apakah ini resistor? Ya, ini adalah resistor. Kemudian, apakah ini resistor? Di situ ada dua komponen. Ya, yang sebelah kanan atau yang warna biru itu adalah trim pot, atau disebut sebagai resistor. Yang sebelah kiri bukan resistor. Apakah ini resistor? Ya, benar, ini adalah resistor. Rekan-rekan semuanya sudah bisa menjawabnya. Mudah kan? Baik, tentang resistor sangat mudah. Nah, bagi rekan-rekan selanjutnya adalah tugas mandiri. Nah, rekan-rekan semuanya, dari dua buah alat elektronika, rekan-rekan bisa melihat komponen resistor yang mana sajakah yang ada di dua buah alat elektronika tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Kemudian, rekan-rekan tuliskan pada format penulisan, yaitu ada cover, kata pengantar, daftar isi pendahuluan, tujuan, isi tugas, kesimpulan, daftar referensi dari makalah rekan-rekan semuanya. Nah, penilaian tugas rekan-rekan semuanya adalah format struktur dinilai 0 sampai 10, isi dinilai 0 sampai 20, analisa rekan-rekan juga dibutuhkan, diberikan nilai 0 sampai 40, daftar referensi juga diberikan 0 sampai 15, kemudian ketepatan waktu 0 sampai 15. Kami juga butuh ketepatan waktu rekan-rekan semuanya. Tugas tersebut dikirimkan ke email devi.handaya@mesin.pnj.ac.id. Maksimum tanggal 22 April 2020. Mudah kan? Rekan-rekan semuanya? Rekan-rekan masih bersemangat pastinya? Ya, rekan-rekan perlu mengerjakan tugas-tugas ini supaya bisa lebih memahami dari materi perkuliahan hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, pekan depan kita akan membahas tentang komponen kapasitor dan komponen induktor. Nah, komponen kapasitor ada beberapa pembagian yang mirip seperti resistor, dan komponen induktor juga ada komponen induktor pembagian-pembagiannya. Nah, baik rekan-rekan semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup. Jika sudah selesai, mari bersama-sama kita menutup program ini dengan mengucap hamdalah dan doa masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Semoga rekan-rekan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya yakin rekan-rekan bisa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.